Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pencatatan data hasil observasi. Minggu lalu teman-teman sudah observasi tentang Bu Tejo ya di dalam film Tilik. Nah, sekarang kita akan bagaimana cara menuliskannya, kita akan belajar bersama-sama. Di teknik pencatatan data itu ada sistem verbal sama kuantitatif observasi. Nah, kalau verbal dilakukan secara deskriptif, yaitu menggunakan tulisan verbal, kita tulis seperti verbatim, gejala, ciri-ciri, tingkah laku yang diutarakan dalam struktur kalimat. Kemudian teknik verbal ada diary record, ada anecdotal record seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ada specimen record, sama ada critical incident teknik. Oke, kemudian ini ada diary record atau anecdotal record, seperti yang minggu lalu saya jelasin. Segala tingkah laku atau kejadian yang dituliskan dengan lengkap dapat mengenai diri sendiri. Keuntungannya yaitu dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang apa yang diamati. Kemudian kekurangannya waktunya cukup lama ya, karena sangat detail sekali prosesnya dalam catatannya. Nah, ini caranya. Jadi ada namanya siapa yang diobservasi. Misalnya diobservasi Bu Tejo. Kemudian dituliskan Bu Tejo. Tanggalnya tanggal berapa kalian observasinya. Kemudian waktunya kapan? Misalnya waktunya adalah 0 sampai 1 menit. Durasi waktunya seperti itu. Kemudian observernya siapa? Nah, ada baris dan ada uraian. Ada baris dan uraian, ada baris, kemudian ada uraiannya. Uraiannya itu harus berdasarkan apa yang teman-teman lihat, bukan ada interpretasi dari apa yang teman-teman rasakan. Seperti misalnya melihat kasihan, atau misalnya terlalu lebay, atau misalnya teman-teman bilangnya bahwa dia marah-marah, contohnya kayak gitu. Padahal itu belum tentu marah-marah, tapi dituliskannya adalah suaranya yang agak meninggi, seperti itu. Oke, ini yang saya sudah jelaskan, ini adalah yang salah ya. Ini adalah contoh dari anecdotal record yang salah, ya. Jadi dia bilang Jaya sedang bergembira. Padahal dari mana kita ngeliat bergembiranya, kayak gitu ya. Kemudian Harry datang melewati secara serabutan. Gimana model lewat yang secara serabutan itu, ya kan? Kemudian kesal sekali. Kesal sekali kita nggak ngelihat bagaimana perasaan dari subjek. Kemudian Harry menjadi enggan. Saya nggak tahu ya konotasi enggan itu seperti apa. Kalau misalnya dia tidak bermain mungkin masih bisa, tapi kalau enggan itu sudah jadi interpretasi. Jadi teman-teman untuk menuliskan anecdotal record ini harus sangat berhati-hati. Oke, kemudian ini yang berkaitan dengan anekdotal, sebaiknya dicatat setelah perilakunya terjadi. Jadi setelah teman-teman melihat satu peristiwa, silahkan langsung dituliskan, langsung dituliskan. Kemudian apa yang terjadi harus jelas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Spesifik, pisahkan pencatatan jika yang diobservasi itu banyak. Kemudian misalnya misalnya yang diobservasi adalah Bu Tejo, kemudian temannya, kemudian Yusri atau Yu siapa gitu. Nah, silahkan dipisah-pisahkan gitu siapa aja yang mau diobservasi. Kemudian fokus ke perilaku bukan berdasarkan perasaan kita. Kalau misalnya perasaan kita gemes, misalnya, ini Bu Tejo lebay banget gitu ya, itu tidak boleh dimasukkan dalam hasil observasi kita. Kemudian interpretasi terhadap perilaku yang dapat dicatat pada lembar yang sama, tapi kolomnya berbeda. Dapat diberi judul catatan atau tema. Perilaku yang dicatat yaitu bertujuan catat yang secara berurutan. Jadi harus dari awal sampai berurutan sampai selesai. Tidak boleh melompat-lompat. Seperti itu. Kemudian buatlah anecdotal record summary. Nah, ini contohnya anecdotal record summary. Observernya siapa, observinya siapa, kemudian rangkuman berdasarkan catatan. Nomor berapa saja, dari tanggal berapa. Biasanya kalau misalnya agak lama berarti tanggal berapa sampai tanggal berapa. Apa saja jenis dokumen pendukung. Ini jika misalnya nggak cuma dilihat secara observasi saja, tapi kita juga melihat dari hasil observasi belajar, misalnya dokumennya di sekolah, misalnya ada rapot, atau misalnya dokumen-dokumen pendukung lain yang mendukung. Kemudian jika ada tempatnya di mana, dari mana, siapakah sumbernya.
Terus kemudian kalau misalnya kalian mau interpretasi keseluruhan, misalnya emosinya tidak stabil misalnya. Oke, dari mana rangkuman catatannya? Dari mana datanya? Oh, misalnya baris ke sini sampai baris ke sini. Kemudian rekomendasi biasanya kalau keseluruhannya seperti apa? Dilihat keseluruhannya dulu. Tapi tidak perlu masuk sampai rekomendasi. Oke, itu tadi anecdotal record, sekarang specimen record. Pencatatan data yang hampir sama dengan diary record. Hanya saja teknik ini mulai pada pengelompokan tingkah laku. Nah, kemudian ini adalah critical incident record, menentukan tingkah laku kejadian-kejadian yang dianggap kritis, yang harus diamati. Jadi tidak semua kejadian itu dituliskan atau diamati. Tapi tingkah laku yang menjadi titik utama segera dicatat bila tampak. Contohnya misalnya perilaku agresivitas pada anak. Nah, yang dicatat adalah nanti kalau misalnya dia keluar tuh muncul perilaku agresivitasnya. Tapi misalnya jika dia diam saja, itu berarti tidak perlu dicatat. Hanya critical incident saja yang dicatat. Seperti itu. Oke, ini spesimen record yang tadi saya jelaskan. Spesimen record catatan yang hampir sama dengan diary record. Hanya saja pada teknik ini mulai ada pengelompokan tingkah laku. Ya, kayak gini contohnya. Jadi dia tuh langsung ada jam-jamnya seperti ini. Kemudian Pak Mahdi terlihat sedang bercakap-cakap dengan seorang mahasiswa di loket pengajaran tentang sebuah lembar pelayanan jadwal kuliah. Pak Mahdi menyuruh mahasiswa di loket menunggu. Pak Mahdi masuk ke ruangan dalam dan keluar membawa setumpuk kertas. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya spesimen recordnya. Menentukan tingkah laku yang dianggap kritis, harus diamati tingkah lakunya yang menjadi titik utama yang segera dicatat. Contohnya jam 9 sampai 13. Jadi di sini ada waktu durasinya ya. Jam 11 sampai jam 5.05 itu Pak Mardi bercakap-cakap. Tapi teman-teman dari jam 11.55 dari kemudian sebelum 11.55 itu tidak dicatat perilakunya. Seperti itu, catatan yang hampir sama dengan diary record, hanya saja tekniknya mulai ada data pengelompokan tingkah laku. Nah, kemudian jam 12 misalnya dia perilakunya ngapain. Oke, ini critical incident record yang tadi ya, ini menentukan tingkah laku, kejadian-kejadian yang dianggap kritis dan harus diamati tingkah lakunya. Jam 9 sampai jam 13 misalnya. Seorang anak berseragam SMP berada di tempat parkir dekat Hotel Malioboro. Kemudian, nah itu jam segini, dia ngeliat dia observasinya jam segini sampai jam segini. Nah, setelah berganti pada paketnya mengerjakan profesinya sebagai tukang parkir. Setiap menerima uang, ia memasukkan ke dalam tas sekolahnya. Cuaca panas tetap bekerja. Istirahat dilakukan ketika ada tukang parkir yang lebih tua untuk menyuruhnya berhenti. Nah, ini adalah model berikutnya, yaitu yang langsung pakai kuantitatif. Kuantitatifnya ada checklist, ada rating scale, ada participation chart, dan ada rating scale. Pencatatan data gejala tingkah laku yang muncul dengan menggunakan skala atau tingkatan. Kalau yang tadi kita sudah bahas tentang bagaimana secara kualitatif, secara verbal, sekarang yang kita lihat adalah bagaimana caranya menggunakan skala atau tingkatan. Oke, ini adalah checklist. Checklist terhadap checklist adalah suatu perilaku tertentu yang disajikan dalam bentuk daftar statement perilaku. Digunakan ketika perilaku yang tampil telah diketahui perwujudannya seperti apa dan ketika tidak memerlukan indikasi atau frekuensi. Kualitas karakteristik observer juga harus punya kesempatan menyiapkan record checklist. Keunggulannya mudah langsung dan spesifik juga terarah. Nah, ini contohnya ya, behavioral checklist, kemudian motor checklist, memegang pensil untuk menulis iya atau tidak, memindah objek dari tangan kanan ke kiri, iya atau tidak. Kemudian adjective checklist, agresivitas muncul apa enggak, amicable, angry, faithful misalnya, fearful, friendly, frigid, adventurousnya seperti apa. Nanti tinggal di checklist ada apa enggak, muncul di checklist. Kalau enggak muncul enggak usah di checklist. Nah, yang tadi adalah checklist. Ya, jadi kita sudah bikin dulu behavior checklistnya apa saja perilaku yang ingin dilihat, tinggal di checklist. Nah, kemudian berikutnya adalah rating scale, pencatatan data tentang tingkah laku yang muncul dengan menggunakan skala atau tingkatan. Nah, ini dia modelnya, frekuensi itu sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kemudian misalnya selalu, biasa, tidak pernah itu juga bisa.
Atau misalnya dengan segitu konstruktif itu frekuensi ya. Kalau kualitas misalnya sangat khawatir, sedikit, santai, sangat baik, sedang, dan kurang. Dan misalnya ratingnya 1 sampai dengan 5. Seperti itu. Misalnya sering itu berarti dikasih skor 5. Kadang-kadang misalnya dikasih skor 4. Tidak pernah selalu misalnya dikasih skor 3. Tidak pernah misalnya dikasih skor 2. Tidak pernah sama sekali, jarang, misalnya jarang skornya 2, tidak pernah misalnya skornya 1. Seperti itu. Biasanya semakin tinggi akan semakin tinggi frekuensinya atau kualitasnya semakin baik, seperti itu. Begitu juga semakin menurun ratingnya, biasanya semakin kualitasnya akan semakin menurun atau jadi kurang baik, biasanya gitu. Itu untuk yang favorable. Nantinya kita akan bahas di kelas yang psikometrika yang habis UTS. Nah, penggunaannya biasa digunakan dalam situasi di mana performance yang diobservasi memiliki aspek-aspek atau komponen yang berbeda, dan tiap aspek atau komponen tersebut akan diurutkan pada skala atau dimensi yang terpisah. Nah, contohnya perbedaan dengan checklist, pada rating scale, observer mengindikasi judgement dulu. Jadi kita bikin judgement dulu dalam bentuk frekuensi atau kualitas karakteristik performance. Misalnya, excellent, very, very poor. Sedangkan pada checklist hanya tuliskan hadir atau tidak hadir perilakunya. Jadi bedanya itu ya teman-teman, checklist sama rating scale. Kalau checklist tinggal di checklist aja gitu. Nampak di checklist, tidak nampak nggak usah di checklist. Tapi kalau rating scale kita harus bikin judgement-nya dulu. Ratingnya berarti 1 sampai 5 itu berapa? Misalnya 1 misalnya tidak pernah, yang kedua misalnya kadang-kadang, yang ketiga misalnya sering, yang keempat misalnya selalu, misalnya selalu dilakukan, sering sekali seperti itu, misalnya sampai 4. Nah, jadi kita sudah menentukan dulu perilakunya, frekuensinya, ratingnya sampai berapa, gradingnya kita yang menentukan dulu. Itu perbedaannya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah aspek-aspek atau dimensi performa yang digunakan pada rating scale harus diturunkan dari tujuan observasi dan harus diobservasi secara langsung. Tujuannya misalnya kalian mau observasi apa? Perilaku tampak apa saja yang mau diobservasi. Misalnya perilaku tampak misalnya pembelian secara online. Nah, kita lihat caranya adalah kita bisa cek dari misalnya akun Shopee-nya, akun Tokopedia-nya, akun Bukalapaknya, atau akun yang lainnya. Akun Lazada misalnya. Nah, kita cek dulu semuanya. Berapa kali dia itu, misalnya dia membeli di Shopee 5 kali, dia beli Tokopedia 5 kali, dia beli di Lazada misalnya 3 kali. Nah, itu udah langsung di observasinya. Seperti itu ya, tujuannya apa yang bisa tampak. Misalnya perilaku membeli secara online, atau misalnya perilaku agresivitas, itu sangat jelas ya. Definisi perilaku agresivitas apa sih? Kemudian indikator perilaku agresivitas itu apa? Nah, silakan dicari dulu. Nah, baru dari hasil ciri-cirinya itu, indikatornya itu, nah jadilah rating scale-nya. Jadi apa sih perilaku yang ingin diobservasi? Kemudian ada penggunaan rating scale dibatasi untuk situasi yang mana observer terpisah dari aktivitas subjek yang diobservasi, sehingga tetap dapat berkonsentrasi dan mengontrol judgement-nya. Nah, ini rating scale ini dapat dibatasi untuk situasi yang mana observer terpisah, jadi nggak bisa lihat langsung. Ini juga bisa pada rating scale. Hanya untuk melihat misalnya melihat akunnya atau perilakunya seperti itu. Keuntungannya dimensi perilakunya itu sangat spesifik dan jelas serta mudah dilakukan, dapat dirata-rata jika observernya banyak. Misalnya saya ini ngobserver misalnya perilaku membeli anak SD. Berapa jumlah yang beli di depan mamang-mamang sekolah di depan sekolah itu? Oh, misalnya 5. Nah, nanti misalnya siapa? Teman kalian juga mengobservasi berapa jumlahnya yang beli di mamang-mamang depan sekolah. Nah, kayak gitu modelnya. Jadi bisa dilakukan oleh banyak orang seperti itu karena kan sudah guidance-nya sudah sama. Oke, ini contohnya macam-macam rating scale-nya. Simple graphic rating scale dengan kata-kata. Nah, ini dibikin kayak gini ya. Sorry nih, titik-titiknya ini geser ya. Saya edit PPT-nya malah geser. Maaf ya, tapi ini sebetulnya sangat ramah, cukup ramah, sangat bermusuhan. Misalnya kayak gitu. Misalnya scaling-nya 3. Atau misalnya dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya 1 itu sangat ramah, 7 itu sangat bermusuhan. Nah, ini contohnya yang berkebalikan ya, yang unfavorable.
Jadi semakin tinggi dia akan semakin bermusuhan. Atau misalnya ada force choice rating scale, misalnya helpful atau toleransi. Tinggal di checklist force choice. Jadi hampir sama kayak tadi ya. Kayak checklist, tapi ini cuman force choice rating scale namanya. Helpful atau toleransi. Ini contohnya. Atau misalnya yang lainnya, misalnya acuh, terus kemudian mau bergerak untuk membantu, diam saja, tidak peduli, tinggal checklist aja kayak gitu. Kemudian behavior rating scale, komunikasi interpersonal, membuka pembicaraan. Dia dilakukan kapan? Selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian berikutnya, melibatkan diri dalam pembicaraan. Itu selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian tugas observer itu hanya memberikan tanda silang atau tanda checklist aja untuk melingkarinya. Jadi kita cuma bilang, oh dia perilakunya tampak, checklist. Oh dia perilakunya tidak tampak, nggak usah dia apain atau disilang. Kayak gitu sebagai observer. Macam-macam rating scale, ada ekstrim bermusuhan. Contohnya ini kan numeric rating scale misalnya. Ada ekstrim bermusuhan, ada ini ekstrim, sangat, melawan, cukup ramah, sangat ramah, dan ekstrim ramah tamah. Ini contohnya ya, ini sebagai contoh dari ini perilaku ramah hingga perilaku bermusuhan. Nah ini juga ada macam-macam checklist, behavioral checklist. Tujuannya itu mengamati perilaku sales menawarkan dengan dagangan di showroom mobil misalnya. Jadi kita datang ke showroom lalu kemudian kita lihat perilaku mereka. Joni misalnya memberikan brosur. Dina juga memberikan brosur, Harum juga memberikan brosur, Marni juga memberikan brosur. Kemudian bagaimana perilaku untuk membujuk atau merayu customer? Joni tidak melakukan, Dina melakukan, berarti di checklist. Harum tidak melakukan, berarti tidak di checklist. Marni berarti di checklist, kayak gitu ya. Menunjukkan keunggulan. Jadi hal-hal ini tuh bisa kita observasi, gitu. Kita lihat di sana. Kemudian menunjukkan keunggulan dari produk mobil tersebut. Itu semua melakukan, berarti di checklist. Kemudian ada negosiasi harga. Joni bolehlah melakukan negosiasi harga. Dina juga melakukan negosiasi harga. Harun tidak. Dan Marni iya. Jadi di checklist. Nah kalau ini bisa dalam kelompok ya. Kita melihat perilaku kelompok. Oke, ini ada participation chart. Meskipun mirip dengan checklist dalam hal observer mencatat keberadaan atau ketidakberadaan perilaku tertentu, biasanya teknik ini digunakan ketika ada sejumlah subjek yang sedang diobservasi secara serempak dan ketika partisipasi mereka dalam beberapa aktivitas membentuk tujuan pelaksanaan observer. Contohnya, mengamati perilaku sekelompok anak yang melakukan diskusi kelompok dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk participation chart, contohnya ini ya yang di bawah ini nanti. Nah, ini participation chart. Aktivitas yang dilakukan adalah debat atau diskusi bahasa Inggris. Nama observernya siapa gitu ya. Kemudian nama, partisipasi dan kontribusi. Kita bikin tabel di sini teman-teman. Kemudian ini contohnya ya. Kemudian Hani partisipasi dalam berdebat berapa kali? 1, 2, 3. Jadi muncul dia berdebat sekali, kasih tanda, dikasih model kayak gini. Kemudian apa yang dikontribusikan? Dia berkontribusi enggak atau hanya berdebat? Kalau dia berkontribusi berarti dikasih nilai. Terus kemudian Richie misalnya, oh dia partisipasi, dia aktif, dia ngomong nih, kalau dia ikut ngomong berarti dikasih tanda 1 gitu ya. Nah, kayak Toli gini 1. Terus kemudian kontribusinya misalnya tidak ada, misalnya Billy misalnya dikasih checklist misalnya ada 5. Ada 5, ada garis-garis ada 5 kayak gitu. Kemudian berapa kontribusinya? Misalnya 2, seperti itu contohnya. Jadi ini juga sangat mudah gitu ya pada saat kita mengobservasi kelompok. Sama kayak model yang tadi yang berjualan mobil tadi sales, tapi kalau yang ini kalau yang tadi kan di checklist, kalau ini cuma berapa kali jumlahnya. Jadi frekuensi yang dilihat. Nah, kemudian kalau ini adalah aktivitas permainan komunikasi efektif misalnya ya. Observinya siapa aja misalnya. Oh, ada Ani, sekarang ini pesertanya adalah ada Ani, Madi, Dina, Bimu, Surya dan Sani. Nah, berapakah yang melakukan komunikasi? Jadi kan dia bikin kelompok ya, kelompok berputar gitu. Berapakah yang mengerjakannya? Misalnya, oh Ani 1, Madinya 2, Dinanya 1 kali ngomongnya, Bimo 1, Surya
berapa Sani berapa kali. Nah, itu juga bisa seperti ini modelnya. Nah, ini ada participation chart, aktivitas produksi mebel misalnya. Nah, misalnya nama pemiliknya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga misalnya ya. Tahun 010 itu dibuat sendiri, satu tuh subkontrakkan, berarti dia menyuruh orang lain untuk mengerjakan. Ini adalah produksi mebel misalnya. Nama pemiliknya misalnya Gito. Tahun pertama dia bikin sendiri, tahun kedua dia bikin sendiri, tahun ketiga dia bikin sendiri tapi ada juga yang disubkontrakkan. Tahun keempat sama, dibikin sendiri sama subkontrakkan. Begitu juga pengusaha yang lain, ada Kardi, ada Eni, ada Hendro. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk participation chart, ya. Jadi kita menanya, kita datang ke sana, kemudian kita bertanya, kemudian kita checklist di situ. Ini juga termasuk namanya hasil observasi. Jadi nggak hanya yang dilihat saja yang diobservasi ya teman-teman, tapi pada saat kalian wawancara dan kalian bisa bikin kayak gini, itu juga namanya data hasil observasi. Kemudian ada mechanical device, mengobservasi bisa pakai kamera, motion, picture, one way screen bisa dilakukan. Kemudian ada tujuannya merekam objek atau subjek saat itu dan hasilnya sangat mungkin bisa dilihat. Kemudian kesulitannya kadang-kadang kesulitannya adalah biaya. Kesulitannya kadang-kadang biaya karena kalau misalnya harus pakai one way screen misalnya dia harus dimasukkan di lab kayak gitu. Tapi kalau kita observasi naturalistik berarti di lapangan kita nggak terlalu kesulitan dengan biaya. Kemudian keuntungannya jika kita menggunakan mechanical device, kayak misalnya recorder atau misalnya kita rekam di Zoom atau kita rekam di mana gitu ya. Nah, kita bisa cek lagi, kita bisa ulang lagi, kita bisa dengarkan lagi. Keuntungannya seperti itu. Kemudian dapat diputar kembali, kemudian jika dapat dianalisis, dapat diteliti kembali. Kemudian ini mechanical device, kemudian ini ada informan kunci atau co-observer, yaitu key informan dapat merupakan sumber informasi yang penting adalah orang yang tahu dan dapat menjelaskan fenomena yang diobservasi. Nah, co-observer membantu kegiatan observasi karena yang diobservasi itu lebih dari satu. Jadi memang informasi co-observernya itu lebih dari satu, sehingga dia harus berdua atau bertiga atau berempat seperti itu. Ada key informannya. Kemudian pemilihan keduanya harus hati-hati, hindari personal antagonis, perlu diberikan petunjuk teknik dan latihan. Jadi kalau misalnya ada berapa co-observernya, misalnya observer utama, misalnya teman-teman, nanti misalnya observer kedua, misalnya orang lain lagi. Nah, silakan di briefing dulu apa yang kira-kira mau diobservasi gitu ya. Jadi nanti jangan ada yang personal antagonis seperti itu. Oke, ini ada tujuan observasi mengetahui kinerja pelayanan perpustakaan contohnya. Komunikasi verbal, misalnya model 1 nih sangat lemas apa sangat keras. Nah, kira-kira hasil observasinya bagaimana? Sedang, berarti dimasuk dilingkari berarti yang angka 3. Kayak gitu. Kemudian ini misalnya pesan sangat kabur, misalnya bagaimana penyampaian petugas perpustakaan dalam memberikan pesan, sangat kabur atau sangat jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya skornya adalah 3 misalnya. Agak jelas sih seperti itu. Kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi pada nonverbal 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dicek berapa kira-kira dari perhatiannya. Dari perhatian dia melayani customer-nya, tatap mukanya bagaimana, kira-kira perhatian nggak dia sama customer misalnya kayak gitu. Oh iya, sangat memperhatikan, berarti skornya 4 misalnya atau 5. Yang satu misalnya mendiamkan, ada customer datang didiemin aja kayak gitu. Kemudian dia melakukan senyum. Kalau 1 dia bersungut-sungut, kalau 2 itu sangat lebar senyumnya gitu ya. Misalnya dia biasa aja sih, senyum biasa aja. Berarti mungkin 3 yang dilingkari. Kemudian dari segi cara kerja, jadi ada sub-subnya sendiri dari segi cara kerja. Menata buku dalam rak gimana? Menata bukunya sangat kacau sekali gitu. Berarti 2 gitu ya. Kemudian bagaimana dia menggolongkan buku? Sangat kacau atau sangat rapi? Misalnya cukup rapi, sangat rapi. Berarti skornya adalah 5 yang dilingkari. Begitu juga yang lainnya. Ya, ini adalah contoh, ini melaksanakan prosedur peminjaman. Jadi punya aspek, kemudian aspek di bawah aspek itu ada indikator-indikator. Nah, indikator-indikatornya yang akan diobservasi sama kita. Nah, kemudian ini tujuan sosial ekonomi, misalnya dengan interaksi sosial misalnya.
Nah, ini lucu kan. Aduh, misalnya kita mengamati tentang perilaku waria misalnya ya. Perilaku waria, interaksi sosialnya misalnya dengan menggunakan pakaian wanita. Misalnya ini adalah aspek indikator ya. Berarti interaksi sosial warianya misalnya menggunakan pakaian wanita yang subjek 1 misalnya pakai atau misalnya enggak, subjek 2 tidak, subjek 3 tidak. Menggunakan perhiasan, subjek 1, subjek 2, dan subjek 3 seperti apa. Make up tebal, bagaimana berjalan bergoyang, seperti itu. Jadi kita bisa ini adalah contoh perilaku observasi yang naturalis yang kita lihat di jalan misalnya atau di mana yang kita lihat. Kemudian keterlibatan kegiatan di masyarakat, menyapa tetangga. Kalau yang ini berarti kita ikut serta ya di dalam kegiatan si waria tersebut. Nyangka tetangga, habis itu canggung dalam bergaul, terpisah dari keluarga. Nah, seperti ini bisa di checklist, tinggal di checklist. Oke, gitu teman-teman. Begitu teman-teman tadi sudah belajar tentang bagaimana checklist, bagaimana rating scale. Bagaimana checklist, bagaimana rating scale. Oke, kemudian nanti kita akan bahas di kelompok di Zoom. Teman-teman sudah saya jelaskan yang tadi bagaimana model observasinya ya. Ada anekdotal sampai kemudian yang terakhir ada checklist. Sekiranya begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya.